Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwan, azakumullah, kita lanjutkan. Kita masuk poin yang ketujuh dari prinsip dakwah salafiyah. Tadi yang keenam, memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari Islam yang masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketujuh, kita prinsip dakwah salafiyah, yaitu mengajak umat Islam untuk menuntut ilmu syar'i. Ini prinsip dakwah salafiyah, mengajak umat Islam untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi prinsip dakwah ini bukan mengajak orang semuanya untuk berdakwah, tapi yang pertama, yang asasi, bagaimana supaya mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka bisa berdakwah kalau mereka tidak menuntut ilmu. Jadi bukan dianjurkan orang untuk dakwah atau tabligh atau yang lainnya, tapi dianjurkan umat ini bagaimana dia menuntut ilmu syar'i. Itu yang paling asasi. Karena apa? Karena dia akan tahu tentang tauhid dan syirik dengan menuntut ilmu. Dia akan tahu yang hak dengan yang batil dengan menuntut ilmu. Dia tahu yang sunnah dengan bid'ah dengan menuntut ilmu. Dia tahu bagaimana melaksanakan ibadah yang benar dan tidak dengan menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan Nabi bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan ikhwan fillah, azakumullah, kalau kita lihat banyak orang-orang yang menuntut ilmu ini dipakai untuk sambilan. Artinya sekedarnya aja, padahal ini wajib. Menuntut ilmu ini wajib. Dan seorang yang berdakwah, dia nggak boleh dakwah kalau dia nggak punya ilmu. Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini jalanku, ini dakwahku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Dan Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk mengumumkan kepada kaum muslimin tentang manhaj kita, dakwah kita, yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, dakwah ini harus mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai atau yang lainnya. Ad'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Yang ketiga, dalam ayat ini menunjukkan tentang apa? Tentang ikhlas. Jadi harus seorang yang berdakwah, dia harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala basirah, dia harus berdakwah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Yang keempat, bahwa seorang berdakwah harus dengan ilmu. Gak boleh seorang berdakwah tanpa ilmu, karena kerusakannya lebih besar, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, para ulama. Kemudian kalimat ana wa man ittaba'ani ini diambil penjelasan oleh Imam Ibnu Qayyim, istinbat ayat ini dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Karena apa? Karena yang pertama kali memahami tentang Quran dan Sunnah salaf itu para sahabat, dan mereka yang pertama kali berdakwah mengikuti Nabi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti pemahaman salafus saleh. Kemudian selanjutnya di antara fawaid lagi dari ayat ini, wa subhanallah, dalam berdakwah itu harus mensucikan Allah. Bukan mentazkiyah dirinya, tapi mensucikan Allah SWT. Kemudian wa ma'ana musyrikin, kata para ulama bahwa dakwah itu harus berlepas diri dari kesyirikan. Jadi berlepas diri dari kesyirikan. Jadi dakwah itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ini diantara yang disebutkan tentang masalah ilmu, dan ilmu itu yang pertama kali sebelum yang lainnya. Kalau antum baca aja tentang tauhid, ayat tentang tauhid dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah.
Kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Apa kata Imam Bukhari? Ayat ini bawakan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Imam Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya, fa bada'a bil ilmi qabla al qawl wal amal. Allah memulai dalam ayat ini dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Fa bada'a bil ilmi qabla al qawl wal amal. Dengan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah. Fa'lam, ketahuilah. Artinya dimulai dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Maka seorang muslim dia harus menuntut ilmu syar'i. Dan dia tidak akan bisa mengamalkan Islam dengan benar kecuali dengan ilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, kata beliau bahwa al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kita bisa melaksanakan syariat Islam ini dengan amal. Al-ilmu imamul amal. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib menuntut ilmu syar'i. Sebab kalau kita tidak menuntut ilmu syar'i, kita tidak akan dapat fadilah, keutamaan dari Allah SWT tentang diangkatnya derajat, dimuliakannya orang berilmu. Dan juga kita akan bisa beramal dengan benar. Dan ilmu diberikan definisi oleh Imam Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah. Kalau yang bawa bukunya, ini ada di halaman 332 di buku saya ini, Mulia dengan Salam. Lebih banyak saya tambahkan dari yang tadi dari kitab-kitab lain. 332. Kata Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah, bahwa ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi SAW. Adapun yang datang bukan dari seorang mereka, maka itu bukan ilmu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi dan yang lainnya, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Jadi katakan ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya dan para sahabat. Itu ilmu. Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, dan juga perkataan para sahabat. Itu ilmu. Dan ilmu yang dimaksud, ilmu yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ilmu yang dibangun atas dalil dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-6 dan juz yang ke-13. Juga penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua tentang ini. Bahkan kata Syekhul Islam, ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Ini dibawakan juga oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang ilmu ini, bahwa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, diberikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kebalikannya, orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, tidak diberikan pemahaman tentang agama. Hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, dari sahabat Muawiyah, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Ketika memberikan syarah hadis ini, Syekhul Islam mengatakan, berarti orang yang tidak diberikan pemahaman tentang agama, berarti dia tidak baik. Makanya kita berusaha, di samping kita menuntut ilmu ini, berusaha bagaimana memahami ilmu syar'i ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Di antara yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat dan juga kebahagiaan, dua ada dia di antaranya. Yang pertama husnul qasdi, yang kedua husnul fahmi. Yang pertama husnul qasdi. Husnul qasdi adalah husnul niat. Niat orang itu baik. Yang kedua husnul fahmi. Pemahamannya baik, benar pemahamannya. Maka nikmat pemahaman merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat ilmu adalah lebih besar. Tapi bagaimana memahami ilmu itu? Ada orang memberikan ilmu tapi nggak paham.
Bahkan ada juga orang bikin kitab banyak tapi nggak paham isinya. Allah sebutkan tentang mereka apa? Kamathil himar yahmilu asfar. Seperti keledai bawa kitab. Keledai bawa kitab. Banyak kitabnya, nggak tahu isinya apa keledai itu. Apa duit, apa kitab, apa-apa. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang yang dia bawa kitab, tahu kitab, tapi nggak tahu isinya apa. Kamathil himar yahmilu asfar. Seperti keledai yang bawa kitab. Nah kita begitu juga. Kita harus paham tentang Al-Quran yang kita bawa ini. Paham juga tentang sunnah Nabi SAW. Bagaimana memahaminya? Itu harus nikmat lagi. Nikmat yang paling besar, nikmat faham ini. Nikmatul faham. Akbarun ni'am. Jadi nikmat kita memahami. Jadi ilmu yang kita tuntut, kita harus pahami dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak, bakal tersesat. Saya ambil contoh. Ada orang yang hafal Quran. Sholat malamnya, Masya Allah. Sholat sunnahnya, orang wajib sunnah, Masya Allah. Puasanya, Masya Allah. Tapi pemahamannya sesat. Seperti Khawarij. Sesat pemahamannya. Dia mengambil satu ayat saja. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Atau ayat yang lain diambil lagi. إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Hukum itu milik Allah. إِنَّ الْحُكْمُ لِلَّهِ. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Inil hukmu lillah. Dia menuding Ali bin Abi Thalib. Inil hukmu lillah, kata Ali. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang dikehendaki batil, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kalian kehendaki kebatilan dengan ayat ini. Kalimatnya hak. Kemudian dikatakan lagi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sehingga orang-orang Islam yang berbuat dosa besar kafir keluar dari Islam. Ini pemahaman yang sesat. Orang yang minum khamar, berbuat zina, segala macam kafir kata dia. Keluar dari Islam. Kafir. Tempatnya neraka kekal dan neraka selamanya. Sesat pemahamannya. Khawarij ini. Maka Nabi mengatakan tentang Khawarij, keras Nabi. Di zaman Nabi mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar, kata Nabi. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah. Jelas karena pemahamannya sesat, betul. Sholat malamnya, kata Nabi, kalah kalian dengan sholat malamnya mereka. Sholatnya kalian kalah dengan sholat mereka. Ibadahnya kalian. Tapi pemahaman mereka itu sesat. Makanya pemahaman itu penting. Ya, pada bidin, azabullah, kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Seperti yang sudah tadi kita sampaikan, yang kita kaji tadi, penjelasan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas kepada Khawarij, wahai Khawarij, tidak ada seorang pun dari sahabat di kalangan kalian. Kalian sudah keluar melesat, bagaimana kata Nabi, keluar dari anak panah dari musuhnya. Sudah melesat. Begitu juga perkataan Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang berzikir dengan berjamaah, zikir dan berjamaah. Dikatakan kalian ini sesat. Kalian ingin kebaikan, tapi kan mengikuti contoh para sahabat. Akhirnya apa? Dia ikut kepada Khawarij. Awalnya bid'ahnya kecil, zikir berjamaah, yang akhirnya membawa pedang menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya tumpas semuanya oleh Ali dan sebagian mereka lari. Jadi khairuddin azakumullah, tentang ilmu ini penting dan pemahaman ini penting. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim juga bahwa setiap orang yang menuntut ilmu, setiap orang yang berdakwah dia harus menuntut ilmu sampai batas yang maksimal. Di dalam kitab Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama kata Al-Imam Ibnu Qayyim begini, yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Ini dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Karena itu setiap orang yang berdakwah dia harus mempunyai 3 syarat. Setiap orang yang berdakwah harus ada 3 syarat. Ada di buku itu di halaman 334 dan 335. Yang pertama, salamatul mu'taqad, selamat akidahnya. Yang kedua, salamatul manhaj, manhajnya benar. Yang ketiga, salamatul amal, amalnya benar.
Jadi setiap orang yang berdakwah itu harus yang pertama salamatul mu'taqad, akidahnya harus benar tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan berkaitan dengan masalah akidah dan iman dia harus memahami dengan benar. Kalau dia berdakwah dia nggak meyakini dengan akidah yang benar, rusak dia. Ada orang yang dia berdakwah dia mengingkari sunnah Nabi, gimana? Ingkar sunnah kafir. Dia dakwah. Atau dia punya akidahnya yaitu torekot, percaya kepada penghuni kubur, ya rusak. Yang didakwakan juga rusak pada kaum muslimin. Atau orang bisa sampai kepada Allah kalau dia melalui para wali, kalau nggak melalui nggak bisa. Ini etiknya rusak, harus dibereskan dulu. Nggak bisa dia berdakwah meskipun dia seorang kiai atau habib atau yang lainnya. Yang kedua, salamatul manhaj, manhajnya harus benar. Itu memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, mengikuti prinsip dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Ya, harus mengikuti prinsip-prinsip dan akidah, kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Yang ketiga, salamatul amal. Jadi seorang berdakwah mengajak umat kepada Islam ini yang benar harus beramal dengan benar. Itu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tidak mengadakan bid'ah. Si dai tidak mengadakan bid'ah baik dalam i'tiqad, keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Artinya dakwah salaf ini dakwah tasfiyah dan tarbiyah. Ya, dakwah salaf ini dakwah tasfiyah dan tarbiyah. Adapun yang ke-9 insyaallah besok kita bahas tentang akhlak, tazkiyatun nufus. Berkaitan dengan akhlak, bagaimana akhlak Ahlus Sunnah itu. Yang ke-8 tasfiyah. Tasfiyah itu artinya penyaringan, pembersihan. Tasfiyah. Yang kedua, tarbiyah, mendidik umat di atas manhaj yang benar. Jadi di sini di awal saya sebutkan di sini tentang tasfiyah dan tarbiyah, bahwa penyebab terhinanya kaum muslimin dijelaskan oleh para ulama, yaitu di antara mereka tidak paham tentang Islam. Mereka ini jahil, bodoh terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya SAW. Kemudian mayoritas kaum muslimin, sebagian mereka mengetahui tentang hukum Islam, tetapi mereka tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya. Jadi tasfiyah ini artinya pemurnian akidah dari sesuatu yang tidak dikenal atau menyusup masuk ke dalamnya. Pemurnian akidah dari berbagai macam bid'ah. Pemurnian fikih Islam dari berbagai macam bentuknya. Kemudian juga pemurnian kitab tafsir dari hadis-hadis yang dhaif dan maudhu atau dongeng-dongeng Israiliyat. Jadi ini yang dimaksud dengan tasfiyah, ada pembersihan. Ketika kita akan membina umat Islam, dibersihkan dulu. Mungkin yang belajar pertanian itu tahu ya. Jadi bagaimana supaya tanaman tumbuh dengan baik, dibersihkan dulu. Ada tasfiyah, penyaringan, pembersihan. Baru tarbiyah, pendidikan. Dan ini yang sering didakwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Maka dakwah salaf ini tasfiyah. Jadi membersihkan dari pemikiran-pemikiran yang sesat, keyakinan yang sesat, dari perbuatan bid'ah. Kemudian dididik umat di atas Islam yang benar, yang safi, yang bersih, yang murni dari Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Itu yang disebutkan dalam beberapa keterangan tentang masalah ini. Ya, itu dulu sementara pembahasan kita. Bab tasfiyah dan tarbiyah ini panjang sekali ya pembahasannya juga. Dan kalau kita lihat buku-buku yang membahas tentang ini juga ada, seperti bukunya Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, itu bagus sekali, satu buku khusus tentang tasfiyah dan tarbiyah dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tasfiyah dan tarbiyah. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi dibahas tentang masalah bid'ah. Apakah ada bid'ah hasanah? Tadi sudah saya jelaskan.
Tidak ada bid'ah hasanah. Terus ditanyakan lagi nih, bagaimana dengan perkataan Umar sebaik-baik bid'ah ini? Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayatnya sahih. Ni'mal bid'atu hadhihi. Umar mengatakan ketika Umar melihat beberapa sahabat dan tabi'in itu sholat tarawih di bulan Ramadan, itu masing-masing di Masjid Nabawi, sekelompok. Ada yang sendirian juga. Umar melihat radhiyallahu an, alangkah baiknya kalau satu imam. Kemudian berikutnya ada satu imam yang menjadi imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, dan satu imam lagi yaitu Tamim ad-Dari. Artinya bergantian berdua ini. Umar lihat dengan satu imam itu, Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau kita baca seperti ini, yang jelaskan ulama yang paham. Baik itu ulama dari mazhab Syafi'i atau Hambali atau yang lainnya, dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum Al-Hikam. Bahwa yang dimaksud oleh Umar ni'mal bid'ah yaitu berkaitan bukan dengan bid'ah dalam istilah syar'i seperti yang didefinisikan oleh Imam Syatibi, bukan, tapi dalam istilah bahasa. Ini baik, padahal yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab dengan satu imam ini sudah dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih berjamaah selama 3 malam, kemudian Nabi nggak keluar lagi. Khawatir diwajibkan sholat tarawih. Nabi kerjakan di malam sesudah sholat isya di bulan Ramadan berjamaah dan Nabi imamnya. Ketika dikerjakan lagi oleh Umar dan para sahabat yang lain, ya bukan bid'ah. Jadi dalam istilah pengertian bahasa. Maka nggak bisa dijadikan dalil tentang bid'ah hasanah. Kalau dalam Islam nggak ada istilah bid'ah hasanah. Bagaimana mengusap khuf atau jawrab di musim dingin? Maksudnya sepatu atau kaos kaki di musim dingin ini. Boleh atau tidak? Boleh kalau untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim 1 hari 1 malam. Itu dibolehkan. Setelah itu dia buka lagi, main 1 hari 1 malam selesai, dia buka. Nanti besok lagi dia mulai lagi 1 hari. 1 hari 1 malam. Apakah benar apa yang dikerjakan Rasul adalah sunnah dan dianjurkan untuk mengikutinya? Ya kita lihat penjelasan para ulama tentang ini. Ya umumnya Rasulullah naik onta, ya nggak mesti kita naik onta. Maksudnya katakan, oh sunnah naik onta, gitu. Tidak. Atau Rasulullah pakai imamah, sorban, ya nggak mesti kita pakai sorban. Dilihat apa yang memang dijelaskan dari Rasul bahwa itu sunnah, ya sunnah. Seperti Nabi sholat malam, kita dianjurkan sholat malam, dasar ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Kemudian juga Rasulullah menikah, maka umatnya disuruh untuk menikah. Nggak boleh ada yang tidak menikah, harus menikah. Yang laki perempuan harus cepat menikah, jangan ditunda itu menikah. Karena itu yang Nabi anjurkan. Bahkan Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, siapa yang mampu dari kalian segera menikah. Nabi suruh segera menikah. Ini sunnah Nabi. Bahkan orang yang tidak laksanakan tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Kemudian yang lain-lain lagi. Jadi sunnah-sunnah yang memang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu yang dikatakan itu sunnah, ya kita lihat penjelasannya. Ada juga yang sifatnya jibiliyah, artinya perbuatan kebiasaan yang dilakukan, yang nggak masuk di situ. Ya Pak, tadi seperti saya katakan dari pakai sorban atau dari kontak, ada riwayat-riwayat yang palsu mengatakan pakai sorban lebih utama dari nggak pakai sorban. Itu palsu, hadisnya palsu. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, apakah benar poligami juga itu termasuk sunnah Nabi? Iya betul, dianjurkan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, dilihat kemarin sudah saya jawab tentang maslahat dan mafsadah. Dan maslahat dan mafsadah. Artinya maslahat atau tidak dengan dia nikah lagi. Dilihat maslahat tidak. Sudah banyak yang melakukan seperti ini, kemudian rumah tangganya berantakan. Kemudian juga yang tadi dia bisa dakwah, akhirnya dakwah pun tidak berjalan. Karena orang melihat figurnya dia.
Bagaimana kita akan contoh si dai ini sedangkan rumah tangganya berantakan? Kadang bisa diceraikan istri yang pertama gara-gara dia poligami, atau menceraikan istri yang kedua yang baru dinikahi. Dan juga belum sadar. Artinya bagaimana dia nikah kemudian diceraikan? Bagaimana kalau anaknya dia yang perempuan dinikahi orang langsung dicerai? Dan juga dia maslahat dan mau saja. Kalau mau maslahat, memang dia harus punya 2 istri. Sebab istrinya diajak pindah nggak mau. Sebab dia kalau tinggal di negeri lain sendirian juga takut zina. Maka saat itu dia tuh bisa menikah lagi. Lihat kepada maslahat yang atau memang istrinya penyakit, nggak bisa dicampuri, yang dia harus nikah lagi, atau yang lain-lainnya. Lihat